Sebelum kita membahas tentang kisah Nabi Hud alaihissalatu wassalam, kita akan menarik kisah tentang kota Iram dan hubungan mereka dengan kaum Ad. Ternyata mereka ada ikatan yang tidak bisa dilepas begitu saja, di mana Iram adalah salah satu kota legendaris yang kemegahannya tidak bisa dibandingkan dengan bangunan apapun di bumi ini. Dan kota Iram sendiri, sebagian riwayat dikenal dengan kota yang terpendam selama ribuan tahun di dalam bumi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, Irama jatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Penduduk kota Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun kota seperti itu di negeri-negeri lain. Kita bisa bayangkan begitu hebat sekali kota Iram ini, bahkan Allah sendiri yang mengecap tidak pernah dibuat seperti itu di negeri manapun. Yang artinya bahkan kemegahan Burj Khalifa yang sekarang ada di Dubai sekalipun tidak akan sebanding jika dibandingkan dengan kemegahan kota Iram. Kota Iram dibangun oleh Shaddad bin Ad bin Aus bin Aram bin Sam bin Nuh alaihissalatu wassalam. Diriwayatkan bahwa Shaddad bin Ad mempunyai anak keturunan yang sangat banyak. Dan menurut riwayat lain, anaknya mencapai 4.000 orang dan dia juga telah menikahi sebanyak 1.000 orang wanita. Dahulu Ad, ayahnya Shaddad, adalah raja yang sangat hebat, tetapi ia adalah penyembah bulan. Dan kerajaan yang ia bangun berada di daerah Ahqaf, yaitu daerah Aden, Yaman. Dahulu mereka dikenal peradaban yang paling modern dengan manusia-manusia berotak cerdas yang berfisik layaknya manusia super, orangnya kuat-kuat. Mereka memahat batu-batu, membelah dinding-dinding gunung, dan memindahkan batu-batu besar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan alat-alat modern di masa itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka terlalu berbangga dengan fisik yang sangat kuat. Ya mungkin rancangan-rancangan alat yang pernah mereka buat tidak akan bisa dibuat oleh manusia hari ini. Dikisahkan bahwa Ad berumur 1200 tahun. Ketika ia meninggal, ia digantikan oleh anaknya bernama Shaddad. Shaddad yang memegang kekuasaan selama 580 tahun. Kemudian dia digantikan dengan adiknya yang bernama Shaddad. Nah, Shaddad kemudian menguasai dunia dengan ketamakan dan kezolimannya. Ia juga termasuk pemimpin yang menuhankan dirinya sendiri. Jadi, dia menganggap bahwa dirinya ini Tuhan dikarenakan fisiknya yang kuat tadi dan kesombongannya karena bisa memimpin dunia. Al-Kisai mengatakan bahwa Shaddad bin Ad dahulunya adalah orang yang sangat senang membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya pun merasa senang. Dan Shaddad mendengar kisah bahwa Tuhan yang ada di langit mempunyai surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bangunan-bangunan di dalam surga terbuat dari emas dan perak. Bebatuan surga adalah batu permata dan mutiara. Tanahnya wangi kasturi serta diisi dengan bidadari-bidadari yang cantik yang sangat menawar hati. Segala fasilitas terbaik dan kenikmatan tertinggi ada di dalam surga. Maka timbullah di dalam hati seorang Shaddad untuk membuat tiruan surga di bumi. Karena dia berpikir dan dia yakin bahwa dia bisa menciptakan surga di bumi dengan harta yang ia miliki, dengan jabatan yang ia miliki. Dikumpulkannya lah menteri-menterinya yang berjumlah sebanyak 1.000 orang bersama arsitek dan ahli bangunan terbaik untuk merancang surga impian Shaddad. Maka bergeraklah semua arsitek dan ahli bangunan mencari tanah yang tepat untuk membuat surga impian Shaddad tersebut. Sebagian riwayat mengatakan mereka mencari tanah yang tepat itu sekitar selama 10 tahun lamanya mereka mencari. Dan pada akhirnya mereka menemukan tempat yang tepat, yaitu di daerah Aden, Yaman.
Di sana terdapat sungai-sungai yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan tanahnya pun sangatlah subur. Maka dimulailah proyek pembangunan surga dengan melibatkan para arsitek dan ahli bangunan dari penjuru dunia. Kala itu, untuk memenuhi kebutuhan emas dan perak sebagai lapisan bangunan, agar benar-benar mirip dengan surga milik Tuhan yang berada di atas langit, maka Syaddad pun memerintahkan prajuritnya untuk mengumpulkan semua emas dan perak serta batu-batu mutiara dari setiap orang yang ada di bumi ini. Kata Syaddad, siapapun yang melawan harus dibunuh. Bayangkan, ngeri sekali pemimpin seperti ini. Inilah obsesi paling gila yang pernah dimiliki oleh manusia. Pada akhirnya kota surga itu pun selesai dikerjakan, dan hampir memakan waktu selama 100 tahun. Dan riwayat lain mengatakan 300 tahun. Bangunan yang terbuat dari batu berlapis emas dan perak yang berjejer-jejer di kota itu, sungai-sungai yang diatur sedemikian rupa sehingga sangat indah dihiasi dengan bunga-bunga berwarna-warni. Mutiara-mutiara dan batu permata ditebarkan ke dalam sungai-sungai sebagai kerikil dan pasirnya. Minyak kasturi dan minyak ambar disiramkan di setiap sudut-sudut kotanya. Kalau kita bayangkan, benar-benar bangunan yang sangat menakjubkan, yang belum pernah dibuat dimanapun di bumi ini. Maka, hari peresmian pun telah tiba. Syaddad mengumpulkan orang-orang hebat kerajaannya, serta manusia-manusia di luar kerajaannya pun untuk menyaksikan surga buatannya yang paling megah dan paling hebat di bumi. Ia ingin menyombongkan bahwa ia bisa menciptakan surga di bumi. Sebagai pelengkap, Syaddad pun menyiapkan gadis-gadis muda dan masih perawan untuk dijadikan pelayan-pelayan surga buatannya. Layaknya bidadari-bidadari surga, gadis-gadis perawan itu pun didandani secantik mungkin, kemudian berbaris rapi untuk acara peresmian sekaligus perayaan. Karena surga telah dibuat di bumi, maka berjalanlah iringan-iringan itu menuju gerbang surga yang dibuat oleh Syaddad. Ketika iringan-iringan itu telah sampai di depan pintu gerbang surga yang mereka buat, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan malaikat untuk mengazab mereka. Dan ketika malaikat itu berteriak dengan satu teriakan saja, maka matilah semua orang di sana tanpa terkecuali, habis semua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun kirimkan lagi badai pasir untuk membenamkan mereka semua serta bangunan itu di dalam tanah. Maka berakhirlah sudah kesombongan Syaddad bin Ad. Pada akhirnya usaha seumur hidupnya Syaddad untuk membuat surga yang menyaingi surga milik Tuhan di atas langit hancur hanya dalam hitungan jam, bersih, tenggelam semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekarang kita sampaikan bahwa kota Iram ini sudah ditemukan, dan penemuan ini berkat petunjuk dari Al-Quranul Karim, yang dimana dijelaskan di dalam Al-Quran, kota Iram tempat di mana kaum Ad tinggal di daerah Ahqaf. Kata Ahqaf sendiri ternyata bukan satu tempat, melainkan penyebutan untuk satu daerah, yang berarti daerah berpasir miring. Dari petunjuk inilah peneliti menemukan satu daerah di Aden, Yaman dengan daerah berpasir miring. Setelah dilakukan penggalian, ditemukanlah kota Iram di atas pasir itu yang terkubur selama ribuan tahun lamanya. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. Demikian berakhirlah kisah Syaddad bin Ad. Semoga menjadi pelajaran dan bermanfaat.